Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa soal statistika untuk jenjang SMA. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan yang pertama ada Putri Nurfitriani dengan NIM 4101421077. Yang kedua ada Devi Ayu Listiani dengan NIM 4101421081. Yang ketiga ada Fani Amanda Putri dengan NIM 4101421087. Oke, mari kita langsung saja untuk membahas soal-soalnya. Nomor 1. Modus dari data pada histogram berikut adalah A. 13,05, B. 13,50, C. 13,75, D. 14,05, E. 14,25. Mari kita bahas soal nomor 1 ini. Untuk yang pertama, mari kita membuat tabel terlebih dahulu. Hal ini untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal ini nantinya. Setelah dibuat tabel, karena ini data kelompok, maka kita harus mencari kelas modusnya terlebih dahulu. Kelas modus berada di frekuensi tertinggi, yaitu 14, di mana 14 terletak pada kelas dengan interval 11-15. Jadi, nanti modusnya akan terletak pada interval 11-15. Setelah kelasnya sudah dapat, barulah kita lihat rumus umumnya, di mana rumus umumnya adalah MO sama dengan TB plus C dikali D1 per D1 ditambah D2. Di sini diketahui TB sama dengan 10,5. TB merupakan tepi bawah kelas yang didapat dari 11 dikurangi 0,5 sama dengan 10,5. Lalu di sini juga diketahui C. C adalah panjang kelas. C didapat dari selisih nilai kelas modus ditambah 1, sehingga C sama dengan 15 dikurangi 11 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu ada D1. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dapat dilihat dari tabel bahwa frekuensi kelas modus ialah 14, dan frekuensi kelas sebelumnya adalah 8. Jadi, D1 sama dengan 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Selanjutnya ada D2. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Bisa dilihat dari tabel, frekuensi kelas modus adalah 14, dan kelas setelahnya adalah 12. Jadi, D2 sama dengan 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Dengan demikian diperoleh MO sama dengan TB plus C dikali D1 per D1 ditambah D2 sama dengan 10,5 ditambah 5 dikali 6 per 6 ditambah 2 sama dengan 10,5 ditambah 3,75 sama dengan 14,25. Jadi, modus dari data pada histogram itu adalah 14,25. Jawabannya adalah yang E. Untuk soal nomor 2, disajikan sebuah histogram dan kita disuruh mencari median dari histogram berikut. Cermati tabel distribusi frekuensi berikut. Median dari histogram berikut adalah A 20, B 20,5, C 21, D 21,5 atau E 22,5. Untuk penyelesaiannya, kita cari terlebih dahulu nilai frekuensi dan frekuensi kumulatif dari histogram hingga tersaji seperti tabel berikut. Untuk mencari kelas median, kita dapat mencarinya dengan setengah kali N, di mana N adalah jumlah frekuensi. Maka didapatkan setengah kali 54 sama dengan 27, di mana frekuensi ke-27 berada pada kelas 18 sampai 22. Untuk mencari batas bawahnya, kurangi kelas minimum dengan 0,5, yaitu 18 dikurangi 0,5 sama dengan 17,5. Kemudian cari C, di mana C adalah panjang kelas interval, didapat dari 22 dikurangi 18 ditambah 1 sama dengan 5.
Kemudian N telah diketahui 54 dan F adalah frekuensi kelas median yaitu 10. Kemudian FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 20. Maka dapat kita cari dengan rumus umum yaitu ME sama dengan TB plus C dalam kurung setengah dikali N dikurangi FK per F sama dengan 17,5 ditambah N dikali setengah kali 54 dikurangi 20 per 10, maka dapat 17,5 ditambah 3,5 sama dengan 21. Jadi median histogram di atas adalah 21. Jawabannya C. Untuk soal nomor 3, data hasil berat badan dalam kilogram dari 60 orang ibu pada suatu desa disajikan dalam tabel distribusi di bawah ini. Maka rata-rata berat badan 60 orang ibu tersebut adalah A. 69,25, B. 70, C. 70,17, D. 70,33 atau E. 72,25. Bagaimana cara mencarinya? Yuk simak pembahasannya. Lengkapilah terlebih dahulu tabel di soal dengan kolom XI dan FIXI, di mana XI adalah nilai tengah tiap kelas dan FIXI adalah hasil kali frekuensi dengan nilai tengah masing-masing kelas. Maka dapat kita peroleh sigma F sama dengan 60 dan sigma FIXI sama dengan 4210. Sehingga rata-ratanya dapat dicari dengan rumus umum. Rata-rata atau X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma F, di mana sigma FI kali XI adalah 4210 dan sigma F adalah 60. Maka diperoleh hasil 70,1666. Dapat kita bulatkan menjadi 70,17. Jadi rata-rata atau mean dari data 60 orang ibu pada tabel di atas adalah 70,17. Jawabannya C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Upah dari sejumlah karyawan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nilai presentil ke-70 data tersebut adalah Mari coba kita bahas penyelesaian dari soal nomor 4. Ini tabel pada soal tadi, kita tambahi satu kolom untuk mencari frekuensi kumulatifnya atau yang biasa disebut FK. Untuk mencari FK, kelas pertama tetap sama dengan frekuensi kelas pertama. Selanjutnya, kelas kedua didapat dari 10 ditambah 12 jadi 22, 22 ditambah 18 jadi 40, dan seterusnya sampai jumlah akhirnya 100 sama dengan jumlah banyaknya data atau jumlah seluruh frekuensi. Yang ditanyakan tadi kelas persentil ke-70. Persentil merupakan pembagian data terurut ke dalam 100 bagian sama banyak. Jadi kelas persentil ke-70 terletak di kelas yang memuat nilai ke-70 per 100 dikali banyaknya data. Sama dengan 70 per 100 dikali 100 sama dengan 70. 70 ini terdapat pada kelas dengan rentan 141 sampai 147. Ini di batas FK 70. Tepi bawah kelas persentil ke-70. Tepi bawah atau yang biasa disebut TB 141 selalu dikurangi dengan 0,5. Hasilnya 140,5. Hyperkelasnya 141 sampai ada 7 ya. Ini kelasnya 141 sampai 147. Ada 7 kelas. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-70. Sebelumnya berarti 40. Frekuensi kelas persentil ke-70 berarti 30.
Untuk itu diperoleh rumus umumnya, persentil ke-70 sama dengan titik bawah, tepi bawah, ditambah kelas, kali 70. N per 100 dikurangi FKM, ini FKM, per F. Sama dengan 140,5 ditambah 7 dalam kurung dikali 70 kali 100 per 100 dikurangi 40 per 30. Jadi ini 140,5 ditambah 7, ini hasilnya kan 70 dikurangi 40 dapat 30 per 30. Jadi 140,5 ditambah 7 hasilnya 147,5. Jadi persentil ke-70 dari data pada tabel di atas adalah 1.475.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, terima kasih telah menonton video pembahasan soal statistika SMA ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara yang masih duduk di bangku SMA. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.